Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuni Maulana dengan NPM 20100101335. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pemrograman berbasis objek. Dan kali ini saya akan sekaligus mempraktekkan beberapa source code melalui aplikasi NetBeans IDE. Jadi untuk materi yang pertama yaitu kelas. Jadi kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek atau logis. Artinya, kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun objek tertentu. Jadi contoh, membuat kelas. Nah, jadi seperti inilah contoh cara kita untuk membuat suatu kelas. Dan pada materi yang kedua, yaitu adalah objek. Jadi objek adalah turunan dari hasil dari suatu kelas. Jadi contohnya, mahasiswa, sebutkan dulu kelasnya, baru kita buat objeknya. Sama dengan new mahasiswa. Jangan lupa buka tutup kurung. Jadi seperti inilah cara kita membuat suatu objek. Dan materi yang ketiga yaitu metode. Jadi pengertian metode pada Java Mode adalah sekumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama untuk melakukan operasi. Jadi contohnya, public class my class static void my method. Buka tutup kurung. Ya, selesai. Lalu kita lanjut kepada materi yang selanjutnya yaitu atribut. Jadi atribut adalah variabel pada kelas yang menyatakan properti atau karakteristik atau ciri dari suatu objek. Contoh, contoh atribut. Kita ketikkan dulu public static void main.
ARGS. Tadi kan kendaraan mobil, new kendaraan Jadi seperti inilah cara kita untuk membuat suatu atribut. Jadi atributnya ada mobil merek, mobil jenis, dan mobil kecepatan. Dengan isian yaitu ada mobil mereknya ada Corolla, mobil jenisnya sedan, dan mobil kecepatannya 200 cc. Lanjut kepada materi yang selanjutnya yaitu konstruktor. Jadi konstruktor merupakan satu metode yang memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan berlangsung memberikan nilai pada awal saat perintah new membuat satu objek. Jadi langsung kita contohkan. Contoh membuat konstruktor.
Dan kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu mutator. Jadi mutator merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dari sebuah private field. Yang ini biasanya ditandai dengan awalan nama set. Sebagai contoh, misalnya kita akan menambahkan mutator field untuk address dan username. Jadi inilah contoh membuat sebuah mutator. Dan di awalnya ditambahi dengan nama set. Dan kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu aksesor. Jadi aksesor merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah private field. Skema ini biasanya ditandai dengan awal nama get. Sebagai contoh, misalnya kita akan menambahkan metode aksesor untuk first name, middle name, dan last name. Jadi di sini ada pertama dari first name, kita awali dengan kata yang namanya get. Yang kedua middle name, dan yang ketiga yaitu last name. Yang jangan lupa diawali dengan kata get. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu enkapsulasi atau encapsulation. Adalah pembungkusan data atau penyembunyian data-data privat dari suatu objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lain. Contoh dari encapsulation, public class encapsulation, string nama, lanjut sampai out. Dan materi yang terakhir yaitu inheritance. Jadi istilah inheritance mengacu pada adopsi semua properti non-privat dan metode dari satu kelas atau superkelas oleh kelas lain, subkelas. Inheritance adalah cara membuat salinan kelas yang sudah ada sebagai titik awal untuk kelas lain. Contoh, kita membuat sebuah kelas yang namanya kelas hewan. Di dalam kelas hewan, kita menambahkan sebuah objek atau atribut, yaitu suara beberapa hewan. Dan nanti yang outputnya atau keluarannya akan menghasilkan suara dari hewan tersebut. Contohnya seperti yang kita lihat. Sekian penjelasan singkat mengenai beberapa materi pada pemrograman berbasis objek yang dapat saya sampaikan kali ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.